saya Badarudin Amin dengan NIM 20711 12003. Halo, nama saya Hilda Rahma dengan NIM 20711 12004. Halo, perkenalkan nama saya Siti Suleha dengan NIM 20711 004. Halo, nama saya Siti Asfia dengan NIM 20700120007. Nama saya Srenanda Putri dengan NIM 20700 120 009. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Fatma dengan NIM 20711 009. Halo, nama saya Melani dengan NIM 20711 0010. Halo, nama saya Lisa Kurniasyam dengan NIM 20700 120 012. Halo, saya Minda Wahini dengan NIM 20700 12013. Halo, perkenalkan nama saya Anissa M dengan NIM 20700 1216. Halo, nama saya Ahmad Fauzan Suwati dengan NIM 20700120017. Halo guys, nama saya Muhammad Bayhaki dengan NIM 2070001200020. Halo, nama saya Siti Wandari dengan NIM 20700 120 021. Halo, nama saya Zahra Fauzia Ahmad dengan NIM 20700120022. Saya Melinda dengan NIM 20700 120 023. Halo, nama saya Nurul Hikmah dengan NIM 20701100024. Halo guys, perkenalkan nama saya Rahmawati Arfa dengan NIM 20700120025. Halo, nama saya Sahratul Jana dengan NIM 20700 120 026. Hai, nama saya Adiba Ayun Harasyam dengan NIM 20700012027. Halo, nama saya Nancy dengan NIM 20700120028. Halo, nama saya Fitrani Jakbar dengan NIM 20700012029. Saya Selametia dengan NIM 20700120030. Hai, saya Nur Fadli Lutfi dengan NIM 2071200. Hai, nama saya Kasmawati dengan NIM 20700120032. Halo, saya Nur Amin Tawakal dengan NIM 20700 120 037. Halo, perkenalkan nama saya Fatma Lasari dengan NIM 20700 1234. Halo, perkenalkan nama saya Febri Matiati dengan NIM 20700 1235. We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi di kelas ini dalam mata kuliah metode numerik, dan salawat menyertai salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Bagaimana kabarnya semua anak? Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, siapa yang tidak hadir? Pada hari ini kita akan membahas materi tentang eliminasi Gauss, di mana anak-anak sebelumnya ini sudah mempelajari pada semester sebelumnya. Jadi sebelum kita masuk pada materi inti, Ibu akan memberikan satu nomor kuis, di mana waktunya dikerjakan dalam waktu 5 menit. Gak bisa lu. Untuk itu, saya persilakan kepada anak-anak untuk menyimpan HP-nya di tas dan menyiapkan sebuah kertas dan pulpen. Ya, 5 menit ya. A few moments later. Waktunya habis. Silakan dikumpul selesai.
tadi nak gampang ya? Susah Bu. Iya betul Bu, susah. Iya. Susah Ibu. Ada nggak Ibu cara lainnya Bu yang lebih gampang? Iya Bu. Jadi dalam menyelesaikan masalah ini ada sebuah software yang dapat memudahkan kita untuk menyelesaikannya, yaitu software MATLAB. MATLAB merupakan suatu software pemrograman perhitungan dan analisis yang banyak digunakan dalam area penerapan matematika, baik di bidang pendidikan maupun penelitian di tingkat universitas dan industri. Nah, dengan MATLAB ini, maka perhitungan matematis yang rumit dapat diimplementasikan dalam program yang jauh lebih mudah. Nah, MATLAB itu sendiri mempunyai singkatan dari Matrix Laboratory yang pertama kali diperkenalkan di University of New Mexico dan University of Stanford pada tahun 1970. Karena kecanggihannya, maka MATLAB ini dapat digunakan dalam perhitungan matematika baik yang bersifat sederhana maupun yang bersifat kompleks, komputasi numerik, visualisasi dan analisis data serta masih banyak lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari aplikasi MATLAB. Yang pertama ada command folder. Ini merupakan lokasi folder yang digunakan. Yang kedua ada toolstrip. Ini merupakan tombol-tombol fungsi perintah. Yang ketiga ada command window. Ini merupakan jendela yang berisikan perintah utama. Dan yang keempat ada workspace. Ini merupakan lokasi variabel-variabel yang digunakan. Dan yang kelima ada command history. Dan ini merupakan rekaman perintah yang telah dilakukan sebelumnya. Oke, sebelum kita masuk ke MATLAB, terlebih dahulu kita masuk ke konsep dari eliminasi Gauss itu sendiri. Nah, misal kita punya soal yaitu X1 tambah X2 tambah 2X3 sama dengan 1 sampai seterusnya itu, kemudian kita tentukan nilai X1, X2, dan X3. Nah, langkah pertama yang kita gunakan adalah yang pertama yaitu membuat augmented matrix dari itu sendiri. Nah, sebelum itu kita cari matriks dari persamaan ini dan vektor B dari persamaan ini. Nah, matriks A merupakan koefisien dari X1, X2, dan X3, sedangkan vektor B adalah nilai dari persamaan yang kita dapat. Nah, dari matriks A dan vektor B ini kita dapat augmentasi yaitu seperti ini. Nah, langkah yang kedua yaitu membuat pivot matriks AG. Jadi kita cari AG I, I adalah elemen pivot. Nah, I, ini adalah diagonal dari augmented matriks itu sendiri. Ini adalah diagonal. Kemudian, nah, kita mencari elemen pivotnya. Kita tentukan misal elemen pivotnya adalah baris pertama, kolom pertama. Nah, dari baris pertama dan kolom pertama ini yang merupakan elemen pivot. Nah, kita gunakan elemen pivot ini untuk membuat 0. Jadi, dari elemen pivot ini, kita akan mengubah ini menjadi 0. Dengan cara baris kedua ini kita kurangkan dengan baris pertama, baris ketiga ini kita kurangkan dengan baris pertama. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu melakukan substitusi mundur untuk mencari nilai X. Untuk matriks 3 kali 3 kita dapat ini, X3 sama dengan B3 per AG 3,3. Nah, misal kita dapat ini. Kita sudah dapat segitiga bawahnya itu 0, 0, 0. Kemudian kita melakukan substitusi mundur untuk mencari nilai dari X1, X2, dan X3. Langkah pertama yaitu X3. Nah, B3 ini merupakan nilai dari ini. Kemudian augmentasi 3,3 ini adalah nilai ini. Nah, misal 3X3 sama dengan 3. Ini 3 ini koefisien dari X3. Nilai 3 ini merupakan nilai dari B3. Nah, didapat X3 sama dengan ini 3 per 3. Artinya 3 ini adalah nilai dari ini. Artinya adalah merupakan augmentasi dari baris ketiga kolom keempat per ini
merupakan augmentasi dari baris ketiga, kolom ketiga. Nah, kemudian untuk X2 sendiri adalah B2 dikurang AG 2,3X per AG 2,2. Nah, misal kita punya ini baris kedua, itu adalah 2X2 ditambah 2X3 sama dengan 2. Artinya kan kita cari X2, berarti X2 sama dengan 2 dikurang 2X3 per 2. 2 ini adalah nilai dari ini. Berarti dia adalah augmentasi baris kedua kolom keempat. Baris kedua kolom keempat dikurang ini 2 adalah X3, berarti baris kedua kolom ketiga dikurang AG baris kedua kolom ketiga X3 per 2 ini tadi adalah nilai dari sini, berarti yang ini baris kedua kolom kedua augmentasi 2,2. Nah, ini adalah nilai X3. Nah, begitupun untuk nilai X3 nanti kita cari. Nah, untuk menyelesaikan metode eliminasi Gauss dapat kita selesaikan dengan bantuan aplikasi Math. Nah, untuk langkah-langkahnya langsung saja. Pertama, kita ketik clear all, kemudian yang kedua CLC. Selanjutnya, karena matriksnya tadi sudah ada, kita ketikkan A sama dengan 1 spasi 1 2. Kita tutup, kemudian 2 2 1 kita tutup lagi, 2 1 2. Selanjutnya kita buat vektor B, di mana vektor B itu berisi 1, kemudian 2 dan 2. Kita tutup lagi. Nah, mengapa vektor B di sini kita gunakan titik koma? Karena agar tercipta vektor kolom, di mana S1 di sini sebagai baris pertama, kolom pertama, kemudian 2 ini sebagai baris pertama, kolom kedua, kemudian yang ini sebagai baris pertama, kolom ketiga. Selanjutnya kita buat augmentasi matriks, yaitu AG. Kita ini matriks A ini, kemudian spasi vektor B, kita tutup. Selanjutnya kita save sebagai eliminasi Gauss. Nah, kita jalankan. Dari hasil outputnya kita peroleh matriks augmentasi 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2. Nah, selanjutnya kita jadikan nilai 1 ini sebagai pivot. Nah, ketika kita menjadikan nilai 1 ini sebagai pivot, maka otomatis ini yang baris kedua 2 dan juga yang di baris ketiga ini 2, kita akan jadikan 0. Selanjutnya kita deskripsikan di sini membuat pivot augmentasi I, I. Nah, yang pertama yang akan kita buat yaitu untuk yang ini, baris kedua kita tulis di sini baris kedua. Untuk rumus supaya ini jadi 0, maka baris kedua kolom pertama dikurangkan 2 kali baris pertama kolom pertama, sehingga ketika kita masukkan di sini akan menjadi seperti ini. AG 2, kita tutup, kemudian kita bukan dengan AG 2,1 2,1
2,1, kemudian kita tutup dibagi dengan matriks elemen dari augmentasi baris pertama, kolom pertama, kita tutup lagi sebanyak 2 kali untuk ini menutup yang di depan, kemudian dikalikan dengan augmentasi yang ini baris pertama ini. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Kemudian kita jalankan. Eliminasi Gauss. Selanjutnya kita dapatkan matriks augmentasi 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2. Nah, selanjutnya kita bisa jadikan satu ini sebagai pivot. Nah, ketika kita menjadikan satu ini sebagai pivot, maka otomatis di 2 di baris kedua dan juga 2 di baris ketiga ini akan kita jadikan 0. Jadi kita bisa buat di sini deskripsinya membuat pivot augmentasi I, I, di mana yang pertama kita akan buat dulu ini yang baris kedua. Kita tuliskan AG augmentasi 2. Ini artinya baris kedua, kemudian kita untuk menjadikan 0 ini maka baris kedua dikurangi dengan 2 kali baris pertama. Jadi kita ambil di sini augmentasi 2 artinya baris kedua, kemudian dikurang dengan augmentasi yang ini baris kedua kolom pertama 2,1, kemudian kita bagi dengan augmentasi 1,1, artinya ini elemen dari baris pertama kolom pertama. Kita tutup dikalikan dengan baris pertama yang ini. Kita tuliskan 1, titik. Kita perhatikan selanjutnya bisa kita jalankan, diperoleh hasil outputnya di sini 1121 00 min 3 0 2122. Nah, artinya yang ini sudah jadi 0. Yang selanjutnya baris ketiga, 2 di baris ketiga ini akan kita jadikan 0. Sama seperti tadi langkahnya untuk augmentasi, ini artinya baris ketiga. Kemudian kita bisa ambil baris ketiga, kita tutup, dikurangkan dengan augmentasi dari baris ketiga ini 2 ya. Baris ketiga kolom pertama kita tutup, dibagi dengan augmentasi yang ini. Baris pertama kolom pertama 1,1. Kita tutup 2 kali, dikalikan dengan ini baris pertama. Jadi AG 1 titik. Kita jalankan lagi. Nah, sudah ada di sini hasil outputnya 1121 00 min 3 0 0 min 1 min 2 0. Nah, ketika kita perhatikan dengan baik-baik hasil output ini, nah, jangan lupa bahwa salah satu tujuan kita untuk membuat pivot yaitu matriks segitiga atas. Nah, kita perhatikan di sini 0 0 min 3 0 0 min 1 min 2 0. Ketika ini ditukarkan, maka sudah akan membentuk matriks segitiga atas. Jadi kita akan menukarkan baris kedua ke baris ketiga. Caranya kita ambil sebuah vektor. Kita bisa tuliskan di sini, deskripsikan, tukar baris. Kita ambil sebuah vektor P, di mana vektor P ini adalah baris kedua, isinya ini. Jadi kita bisa kita tuliskan di sini P itu sama dengan augmentasi 2, baris kedua. Kemudian selanjutnya kita bisa kan augmentasi 2 itu sama dengan, nah karena
baris kedua ini akan kita tukarkan ke baris ketiga, maka kita pilih di sini 3. Kemudian baris ketiga ini adalah isinya P, karena tadi kita sudah misalkan di sini vektor P sebagai baris kedua. Kemudian kita jalankan. Nah, kita bisa lihat hasil outputnya di sini. 1, 1, 2, 1, 0, min 1, min 2, 0, 0, 0, min 3, 0. Nah, dari ini bisa kita lihat bahwa di sini sudah terbentuk matriks segitiga atas. Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai X1, X2, dan X3 dengan cara substitusi mundur. Artinya kita mulai cari dari X3 terlebih dahulu, kemudian ke X2, kemudian ke X1. Bisa kita tulis di sini, deskripsikan nilai variabel dari substitusi mundur. Oke, kita masukkan X3 ini pakai huruf kecil, kemudian augmentasi 3,4, artinya ini baris ketiga kolom keempat dibagi dengan baris ketiga kolom ketiga 3,3. Kita tutup. Kemudian untuk X2-nya bisa kita cari dengan baris kedua kolom keempat itu dikurangkan dengan baris kedua kolom ketiga ini dikalikan dengan X3, kemudian dibagi dengan ini baris kedua kolom kedua, atau ketika kita masukkan akan seperti ini, dikurang augmentasi baris kedua kolom ketiga, kita tutup, dikali dengan X3, kemudian dibagi augmentasi 2,4 dikurang A 2,3 X3. Kemudian untuk X1 nya bisa kita cari dengan ini, baris pertama kolom keempat itu dikurangkan dengan ini baris pertama kolom kedua dikalikan dengan X2, kemudian baris pertama kolom ketiga kita kalikan dengan baris ketiga, jadi dibagi dengan ini baris 1 kolom pertama, kita masukkan AG 1,4, kemudian dikurangkan dengan augmentasi 1,2 ya, 1,2, kemudian dari X2, kemudian kita kurangkan dengan augmentasi baris pertama kolom ketiga itu dikalikan dengan X3. Kita perhatikan baik-baik di sini kurungnya, AG 2,4 sekitar AG 2,4 kurang AG 1,2 kurang X2 AG 1,3, ini bisa kita tutup, dibagi si 1,1, kita tutup. Kita jalankan sini, bisa kita peroleh
hasil outputnya ada X3 itu sama dengan 0, kemudian X2 0, kemudian X1 itu 1. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, kita akan membuat program untuk menghitung suatu persamaan linear dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Sebelumnya kita telah membuat sintaks untuk matriks tertentu, dan sekarang kita akan membuat sintaks untuk matriks secara umum. Baiklah, langsung saja saya akan men-share screen sintaksnya. Jadi berikut adalah model sintaks sebelumnya yang dimana kita akan membuat sintaksnya secara umum. Jadi yang pertama kita perhatikan untuk hanya ini, dimana kita tinggal mengubah menjadi input. Jadi untuk hanya ini, di sini kita akan ganti A-nya dengan perintah input yang dimana dapat kita ketik input kemudian buka kurung, atasnya itu kita mengetik masukkan matriks A spasi sama dengan atas, kemudian kita tutup. Selanjutnya untuk B-nya itu kita lakukan hal yang sama, input, kemudian kita kurung, kemudian kita masukkan matriks B sama dengan, kemudian kita tutup, dan selanjutnya kita langsung saja pada pivot AG yang dimana AG 1,1, pivot AG 1,1, dimana AG 1,1 ini adalah suatu elemen diagonal dari matriks AG. Pada matriks AG 1,1 ini nilainya itu adalah 1, 2, 2, yang berarti di sini kita akan membuat duanya itu menjadi 0, di sini juga duanya itu menjadi 0, dan elemennya itu pada diagonalnya itu kita sebut dengan J, J. Jadi duanya ini kita akan ganti menjadi 0 dan juga duanya ini akan kita ganti menjadi 0. Selanjutnya pada pivot AG 1,1 pada dari bilangan angka 1 ini AG 1,1 kita ubah menjadi 1 ini menjadi J. Jadi 1 ini kita ganti menjadi J. Kita lakukan yang sama untuk setiap angka 1 ini kita ganti menjadi J, kemudian 1, 2 ini menjadi kita ganti menjadi J, dan yang terakhir J. Jadi kita perhatikan AG 1,1 ini adalah suatu elemen diagonal dari matriks AG yang dimana 1,1 ini nilainya 1, kemudian pada prosesnya ini kita akan mengganti duanya menjadi 0, yang dimana bilangan AG 2, ini menyatakan bahwa merupakan bilangan dengan baris kedua. Selanjutnya untuk ke-12 pada AG 3, di sini ada 3,1, kemudian AG 1,1, teman-teman bisa ganti menjadi AG-nya ini dengan
Kita ganti AG-nya ini menjadi I. Jadi tadi yang 2 juga ini kita ganti menjadi I, koma, dan pada baris kedua kita ganti menjadi I, dan 1 juga tadi kita ganti menjadi J, kemudian 2 ini kita ganti menjadi I. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk 3, kita ganti menjadi I, kemudian 3-nya juga kita ganti menjadi I, selanjutnya AG kita ganti menjadi I, dan pada satu ini sudah dikatakan sebelumnya bahwa kita ganti dengan J. Selanjutnya pada AG 1,1 berarti kita ganti menjadi AG J, J dengan AG J, nah selanjutnya jadi setelah kita mengganti dari kedua baris ini AG, dimana kita menggantinya dengan I dan J, selanjutnya karena baris ke 11 dan 12 ini sama, maka kita ambil satu baris saja, artinya kita dapat menghapus pada baris yang ke-12 ini. Nah, selanjutnya karena baris ke 11 dan 12 sama, dengan 11 dan 12 tadi sama, maka kita hapus, dan setelah itu kemudian kita definisikan I-nya. Nah, yang peduli yang mana mah ini anjir. Iya, sedang pause. Definisikan di I. Ini yang definisikan ki mana tadi itu? Pivot AG 2I, baru AG dihapus maka baru jadi ke-11. Input AG, pivot AG, AG 1,1, pivot AG 1,1. Baru sudah itu kemudian kita definisikan ininya. Dua tadi yang proses tadi itu adalah yang mulai dari J tambah 1 sampai N. Apa? Iya. Iya, gue catat aja sih. Tapi pas nak kurikulum itu, wait. Yang mana nih? So, kalau saya minta ini, jadi 11, nah itu enter ke baru for, tambah kata for. Kenapa ini ada? Oh ya, penyanyi itu. Iya. Sama dengan
Terus sudah itu yang ke screenshot itu ini if AG J, J. Kenapa? Selanjutnya, karena kita ingin mendefinisikan I-nya, maka agen ini kita enter, kemudian kita menambahkan I sama dengan J ditambah 1 sampai M. Nah, selanjutnya kita tambahkan kata for. Nah, setelah itu for I sama dengan J tambah 1 sampai M, kemudian AG di sini kita rapikan. Jadi AG I, di mana nampak seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya tinggal kita tutup dengan mengetik N. Nah, selanjutnya karena dia harus didefinisikan kan, didefinisikan di awal, maka dapat dituliskan di sini menjadi for. J tambah 1, terus karena J juga harus didefinisikan tulisan I sama dengan J tambah 1, itu J harus didefinisikan di awal, maka dapat dituliskan di atasnya menjadi for. Sedangkan sisa N kurang 1. Selanjutnya, karena J ini juga harus didefinisikan penulisan I sama dengan J ditambah 1, berarti J ini harus didefinisikan di awal, maka dapat dituliskan menjadi for J sama dengan for J sama dengan 1 sampai M dikurang 1. Sampai M dikurang 1. Nah, kita perhatikan pada hasilnya ini. Jadi untuk 1121 sudah kita gunakan, sehingga sisa baris yang itu adalah untuk M dikurang 1. Selanjutnya tinggal kita rapikan menjadi for J sama dengan I sama dengan 1 sampai M dikurang 1. Kemudian oh iya, sebelumnya tadi tuh ada for I sama dengan J ditambah 1 sampai M. Nah, selanjutnya kita rapikan agennya ini tuh Nah, adapun dari AG I, J ini, syarat AG ini dalam bentuk pecahan AG I, J itu pembilang, dan AG J, J itu adalah penyebut. Berarti kita harus menghindari diagonal yang bernilai 0. Jadi AG J, J ini tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya kita tutup dengan N. Selanjutnya kita tambahkan lagi N. Nah, sama seperti pada pertukaran baris yang digunakan, jadi pada proses ke-13 ini itu akan menghasilkan, teman-teman bisa lihat 11, 21, 00, 30, yang dimana kita perhatikan AG J, J adalah variabel untuk X2. Jadi jika kita mengalihkan 0 dikali X2 dikali minus 3 dikali X3 sama dengan 0, maka kita tidak mempunyai nilai untuk X2-nya.
matriks akurasi. Kalau masih banyak itu kan. For J. Jadi jika terdapat J, J sama dengan 0, maka kita lakukan pertukaran baris. Nah, kita perhatikan pada hasilnya ini. Selanjutnya baris kedua nomor 11. Selanjutnya untuk baris kedua, pada hasilnya itu kita ubah menjadi baris kedua ini kita ubah menjadi baris ketiga, sehingga kita buat for J sama dengan 1 sampai M dikurang 1, yang kemudian kita tambahkan for J sama dengan, berarti di bawahnya itu adalah if AG J, J kita tutup sama dengan 0. Artinya di sini adalah sama dengan itu adalah elemennya, maka kita lakukan pertukaran baris. Jadinya itu menjadi for J sama dengan 1 sampai M dikurang 1, kemudian if AG J, J elemen sama dengan 0, kemudian kita tambahkan lagi AG J, titik 2 kita balas kurung sama dengan AG, kemudian terdapat L, titik 2. Nah, kita perhatikan dari hasil matriksnya ini, AG 1 0 0 1 0 min 1 2 1 0 min 1 2 minus 3 minus 2 1 0 0. Nah, jadi kita anggap ini tuh adalah baris ke L, kemudian ini tuh adalah baris ke J. Nah, kita harus mengambil terlebih dahulu baris ke J ini dibuat ke dalam vektor P. Nah, jadi kembali kita perhatikan pada sintaksnya. Selanjutnya itu karena kita ingin buat ke dalam vektor P, maka kita enter P sama dengan AG, P sama dengan AG, kemudian kita buka kurung J, titik 2, kemudian kita tutup. Nah, selanjutnya kita enter kembali AG mana J, titik 2, kemudian kita tutup kurung sama dengan jadi mohon maaf, jadi di sini tuh karena kita sudah menuliskan if AG J, J, jadi kemudian ada AG J di mana L ini L, kemudian P vektor P AG J, kemudian AG kembali dia sama dengan AG selanjutnya adalah L, titik 2 kita tutup. Kemudian, nah isi baris ke J-nya ini dengan baris ke L-nya ini dan baris ke L-nya ini sama dengan P. Kita perhatikan pada sintaksnya bahwa dari proses ini dapat kita lanjutkan kita menggunakan indeks J. Nah, dan J-nya ini sudah kita definisikan bahwa I sampai dengan M dikurang 1, lalu kita buat menjadi kita perhatikan kembali
pivot pivot AG for J sama dengan LM1 AG ini kurang 1 L. Nah, untuk selanjutnya karena L itu kita ingin definisikan baris kedua, maka baris yang pertamanya tadi pivot, jadi di baris kedua menjadi sampai dengan baris ke M. Jadi di sini kita ubah menjadi for J sama dengan 1 sampai M dikurang 1. Kemudian untuk yang ke-12 di sini kita tambahkan di bawahnya for L sama dengan 2 sampai M. Nah, L ini ingin kita definisikan dari baris kedua. Selanjutnya if AG tinggal kita rapikan if AG J, J itu adalah elemen sama dengan 0. Kemudian di sini langsung saja ada kita hapus bahwa P pivotnya itu yang ke-14 adalah P sama dengan AG. Pivotnya itu sama dengan AG. Jadi lanjut P-nya ini sejajar dengan AG. Jadi P sama dengan AG J, kemudian AG-nya lagi J. Nah, sini kita akan mengganti menjadi if AG J, J elemen sama dengan 0, P sama dengan AG J, kemudian AG J, kemudian ada AG di sini tuh kita ganti menjadi L. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan menjadi AG untuk mendefinisikan L-nya L, titik 2 titik kurung sama dengan P. Yang selanjutnya kita tinggal klik N dan kita tutup dengan N kembali. Nah, selanjutnya untuk ke 19 ini for I sama dengan J tambah 1 sampai dengan M, dimana AG-nya ini I sama dengan sampai dengan J, J dan AG J sehingga dapat kita tutup sampai dengan ke 22 titik M. Selanjutnya, karena ini sudah ada pada sintaks di pivot, ini bisa kita hapus. Nah, untuk tahap selanjutnya kita melakukan substitusi mundur. Nah, bisa kita lihat di sini untuk nilai X3 sama dengan AG 3,4 dibagi dengan AG 3,3. Nah, untuk sintaks yang pertama, nilai 3 bisa kita ganti dengan S, sehingga untuk angka 3 yang ada pada bagian ini kita ganti dengan S. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan hal yang sama pada X2 dan X1. X2 kita juga menggantinya dengan S, sehingga nilai 2 yang ada pada X2 ini kita juga menggantinya dengan S. Begitupun untuk X1. Kita mengganti semua angka 1 menjadi S. Nah, setelah kita lakukan hal yang sama pada X1 dan X2, selanjutnya kita perhatikan bahwa pada X1 sampai X3 ini terdapat angka 4. Nah, angka 4 ini menunjukkan jumlah kolom.
Nah, pada tahap ini kita telah menentukan bahwa nilai 4 itu merupakan size dari AG dengan N adalah jumlah kolom, sehingga untuk angka 4 yang ada pada bagian ini kita bisa menggantinya dengan N. Nah, dari bentuk ini, dari bentuk AG S,3 dikali dengan X3 dengan AG S,2 dikali X2 dikurang AG S3,3 dikali X3, ini kita bisa buat dalam bentuk lain, yaitu kita misalkan C. Jadi ini kita ganti dengan C, ini juga kita ganti dengan C. Nah, sehingga bentuknya akan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita bisa membentuk nilai dari, karena kita menggunakan angka C, maka kita bisa mendefinisikan nilai C di sini sebagai AG S, K dikali X K. Nah, untuk selanjutnya di sini kita mendefinisikan lagi variabel K dengan menuliskan for K sama dengan 2 sampai dengan M. Dan bisa kita rapikan. Nah, pada bagian ini kita bisa menutup sintaksnya dengan menulis N. Nah, selanjutnya karena pada baris pertama ini kita juga bisa menggunakan C, tapi untuk nilai C-nya itu berbeda dengan baris kedua dengan baris ketiga, sehingga kita perlu menambahkan C sama dengan 0. C sama dengan 0. Nah, selanjutnya karena kita sudah mendefinisikan C sama dengan 0, berarti untuk sintaks pada baris pertama kita bisa menuliskannya AG SN dikurang C. Nah, karena sintaks pada baris pertama, kedua, dan ketiga ini sudah sama, berarti kita bisa menghapus dua sintaks yang lainnya. Nah, selanjutnya karena di sini kita menggunakan indeks S, kita juga perlu mendefinisikan S itu pada bagian sini, yaitu for S sama dengan M dari min 1 sampai 1. N sampai dengan hancur. Kenapa ini? Nah, selanjutnya karena kita menggunakan indeks S pada bagian ini, maka kita perlu mendefinisikan S ini menjadi for S sama dengan M
dari -1 sampai dengan 1. Jadi untuk urutan pada sintaks yang akan kita lakukan, kita memulainya dari baris ketiga, kemudian ke baris kedua, lalu ke baris pertama, karena di sini kita menggunakan substitusi mundur. Nah, untuk selanjutnya, sintaks yang telah kita buat ini, dia itu akan membentuk vektor X, sehingga kita perlu membuat inisial untuk vektor X itu sendiri, yang awalan dari vektornya itu adalah 0, sehingga di sini kita juga perlu mendefinisikan X sama dengan 0 M, 1, yang artinya dia terdiri dari M baris dan kolomnya adalah 1. Nah, kemudian untuk sintaks yang di bawah ini, kita hanya tinggal merapikan. Kemudian ini kita tutup dengan N. Selanjutnya, nah karena pada bagian ini merupakan masih termasuk sintaks dari for yang S ini bisa kita pindahkan ke atas. Kita copy, lalu paste. Ini bisa kita hapus. Nah, untuk selanjutnya, hasil dari sintaks ini dia akan ditampilkan dalam bentuk luaran display, sehingga kita perlu menuliskan this dalam kurung hasil eliminasi garis, this X. Nah, ini adalah sintaks untuk substitusi mundur. Selanjutnya, kita bisa menyimpan sintaksnya terlebih dahulu. Kita klik save. Kemudian, untuk membuktikan apakah sintaks yang kita buat ini sudah benar atau tidak, kita bisa run. Sekarang kita akan berikan salah satu contoh seperti contoh yang sebelumnya, yaitu kita masukkan matriksnya 1, 1, 2, 2, 2, 1, kemudian 2, 1, 2. Nah, ini adalah matriks untuk A. Kemudian matriks B-nya 1, 2, 2. Nah, selanjutnya kita masukkan kembali matriksnya 1, 1, 2, kemudian 2, 2, 1, kemudian 2, 1, 2. Nah, kita masukkan juga matriks D, yaitu 1, 2, 2. Nah, sehingga untuk hasil yang diperoleh, yaitu nilai X1, 1, X2, dan X3 itu adalah 0. Nah, ini bisa kita cek kembali hasilnya, apakah sudah benar atau tidak, dengan cara kita mengalihkan antara matriks A ini dengan matriks X-nya, dengan matriks X. Bisa kita tuliskan A dikali dengan
X. Nah, hasilnya sama dengan matriks B-nya, yaitu 1, 2, 2. 1, 2, 2. Nah, sehingga untuk sintaks yang telah kita buat ini sudah benar. Nah, cukup sekian pembahasan mengenai sintaks eliminasi Gauss dari sintaks yang khusus, kemudian kita buat menjadi sintaks yang umum. Jadi teman-teman bisa menggunakan sintaks ini untuk bentuk umum eliminasi Gauss yang ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm on the floor, I love to dance, so give me more, till I can't stand. Get on the floor, like it's your last chance. If you want more, then here I am. Starships were meant to fly, hands up and touch the sky. Can't stop, 'cause we're so high. I own that, and I am paying my rent this month. I owe that. But who you want and who you like? This whole life, there's no end in sight. Twinkle, twinkle, little star. Get on the floor, like it's your last chance. If you want more,